Hai guys, kali ini gua akan membahas nih, kenapa nih kamu jangan beli rumah subsidi sekarang di akhir tahun 2024 ini ya. Nah, kita akan lihat nih apa saja sih kekurangan rumah subsidi itu. Terus harus pilih rumah yang tidak subsidi kah? Tonton terus video ini biar kuota internetmu itu ada gunanya. Pertama-tama kita lihat dulu nih, apa sih untungnya rumah subsidi tersebut? Nah, ini satu keunggulannya ya. Yang pertama itu adalah harganya yang sangat terjangkau. Harga di tempat saya sih yang sedang saya pasarkan itu tipe 2760, itu harganya adalah 183 juta rupiah. Kok bisa serendah itu harganya? Itu karena rumah subsidi itu free PPN ya, 11% kalau nggak salah. Dan tahun depan kalau nggak salah PPN-nya itu 12%. Nah, free ini memang adalah subsidi dari pemerintahnya ya. Rumah subsidi ini juga mendapatkan bantuan pemerintah untuk uang mukanya ya. Sekarang itu 4 juta rupiah dapat bantuan untuk uang mukanya dari pemerintah. Sedangkan rumah komersil itu tidak bebas PPN, tidak ada bantuan DP. Yang kedua, cicilannya tuh sangat rendah guys. Nah, untuk 20 tahun itu cicilannya 1,2 juta ya. Pasnya sih kalau nggak salah itu 1.197.000. Untuk 15 tahun itu 1,4 jutaan. Kenapa sih kok bisa semurah itu cicilan rumah subsidi? Itu karena bunga KPR-nya itu cuma 5% guys. Dan itu juga yang disubsidi oleh pemerintah ya. Jadi bunganya itu 5% sudah dipatok oleh pemerintah untuk rumah subsidi. Terus dengan bunga 5% ini cicilannya itu juga flat ya sampai lunas. Selain cicilannya yang rendah, DP-nya juga rendah banget guys kalau rumah subsidi itu. 1% dari harga. Kalau nggak salah untuk harga 183 berarti nggak nyampe 2 juta ya. DP ini juga mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 4 juta rupiah tadi. Keuntungan berikutnya nih, nomor 4. Siap huni. Nah, untuk rumah subsidi itu akad KPR-nya itu bisa dilakukan kalau rumah itu sudah selesai ya. Artinya sudah ready. Nah ya paling minimal 80% lah terbangun sudah bisa kita akad kredit. Dan satu lagi nih, rumah subsidi itu tidak semua pengembang bisa ya. Tentunya yang sudah mendapat perizinan dari pemerintah. Jadi pengembangnya tuh bisa dipercaya lah ya. Karena kan mereka sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk pengadaan rumah subsidi. Keuntungan kelima nih, rumah subsidi ini masih bisa terbeli oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena kan tadi kan cicilan untuk 20 tahun kan 1,2 juta rupiah. Jadi seandainya nih gaji kamu masih 3 juta atau 3,2 juta lah ya. Itu masih bisa disetujuin pengajuan KPR kamu. Kenapa? Karena kan 1,2 juta itu adalah 35% dari 3,2 juta nih ya sebagai contoh ya. Angka itu masih sesuai lah ya dengan perbandingan antara pinjaman dengan penghasilan kalian. Setelah kita lihat keuntungan-keuntungan dari rumah subsidi, sekarang kita lihat nih, apa sih kekurangan dari rumah subsidi ini? Pertama itu adalah lokasinya guys, biasanya itu di pinggiran memang. Agak jauh lah dari pusat kota ya. Kenapa agak jauh? Karena kan developer cari harga tanah tuh supaya terjangkau lah harganya lah untuk rumah subsidi. Karena di pinggiran, biasa juga lokasi dari rumah subsidi itu memang tidak di jalan besar. Ya bisa masuk 1 kilo, 2 kilo, atau 3 kilometer dari jalan besar. Yang tentunya nih, rada-rada jauh dari fasilitas seperti Alfamart, pasar, ataupun sekolah misalnya. Kekurangan nomor 2 nih, karena lokasinya di pinggiran, biasanya aksesnya memang lebih sulit ya. Kebayang dong, punya rumah itu sekitar 2 kilometer dari jalan utama. Ya tentu jalannya juga berbeda dengan di jalan utama ya. Ya rada-rada kurang dikit lah ya. Nah kekurangan ketiga adalah ukurannya yang relatif kecil. Ukuran lahan untuk rumah subsidi itu biasa bervariasi antara 60 sampai 72 meter persegi. Sedangkan bangunannya biasanya antara 21 sampai 36 meter persegi. Semua tergantung pengembang ya. Nah, supaya lebih jelas, sekarang coba kita bandingin nih antara rumah subsidi dan rumah yang tidak subsidi. Contoh ini saya ambil pada perumahan yang sama, tentunya lokasinya sama untuk tipe 2760 yang sedang saya pasarkan juga sebenarnya. Kita lihat dari sisi harga dulu nih.
Rumah subsidi kan harganya kan 183 juta rupiah. Sebenarnya sih 181 juta yang saya tahu. Sedangkan untuk rumah yang tidak subsidi dengan tipe bangunan 2760 di lokasi yang sama, itu pernah kami konversikan harganya itu kalau nggak salah 240 jutaan. Ya kita bilang aja lah ya 245 juta rupiah. Kok bisa sih rumahnya jadi 240 jutaan kalau tidak disubsidi? Hal ini kan karena kalau tidak disubsidi harus bayar PPN 11%. Tahun depan bahkan 12% tuh katanya. Yang kedua biasanya developer itu mengambil profit tambahan. Ya kita bilang 20% lah ya dibanding kalau dia jual rumah subsidi. Sekarang kita lihat nih perbandingan cicilan antara rumah subsidi dan tidak subsidi nih. Kalau rumah subsidi kan jelas tuh 1,2 juta rupiah flat sampai lunas. Nah untuk harga 243 kami sudah hitung itu cicilan 5 tahun pertama aja sekitar 2 juta 100-an. Setelah 5 tahun atau masuk tahun ke-6 sampai tahun ke-20 itu cicilannya menjadi 2 juta 800-an. Coba kamu bandingkan sendiri tuh cicilan 2,8 dengan cicilan 1,2 juta. Kira-kira kamu pilih yang mana nih? Tentu kalian bilang ya, ngapain beli rumah tidak subsidi? Bangunannya sama, lokasinya sama, yang mendingan beli rumah subsidi, ya nggak? Tar dulu guys, properti itu sangat terkenal dengan kenaikannya yang signifikan dari tahun ke tahun, benar nggak? Nah, saya akan kasih lihat nih perkembangan rumah subsidi dari 2016 sampai 2024 yang saya tahu ya. Ini untuk kondisi perumahan subsidi di Bogor yang pernah kami tanganin. Tahun 2016 harga rumah subsidi itu adalah 133,5 juta rupiah. Dan itu kamu dapat lokasinya itu di Dramaga yang mana lokasinya itu lebih dekat ke pusat kota. Tapi di tahun 2024 ini harga rumah subsidi itu sudah 183 juta rupiah dan kamu dapat lokasinya lebih jauh lagi. Sekitar 5-6 kilo dari Dramaga. Lumayan ya jauhnya ya. Nah total kenaikan selama 8 tahun ini sekitar 36 atau 37%. Sekitar 4% lah dalam setahun. Kalau menurut saya kenaikan sebesar 4% itu cukup kecil untuk tiap tahunnya ya. Tapi 2016 kamu dapat lokasinya di Dramaga nih. Buat orang Bogor tahu lah Dramaga tuh lumayan dekat banget itu ke pusat kota. Sementara di 2018 kamu dapat lokasinya lebih jauh lagi. Selisih itu sekitar 5-6 kilo lah yang pernah kami hitung. Terus saya harus pilih rumah subsidi apa nggak subsidi nih? Berikut saya berikan beberapa alasan nih kenapa kalian harus ambil rumah yang tidak subsidi atau rumah komersil ya. Pertama, kalau kalian punya kemampuan angsuran di atas 3 juta, menurut saya lebih baik mengambil rumah yang tidak subsidi ya. Karena lokasinya itu lebih strategis, tentunya kamu pengen lebih dekat ke pusat kota kan? Aksesnya juga lebih bagus karena biasanya lebih dekat ke jalan besar. Kualitas bangunannya juga lebih bagus lah daripada rumah subsidi sedikit ya. Jadi buat kalian yang pengen rumahnya lebih strategis, ya kalian pertimbangkan aja tuh apakah kemampuan angsuran kalian di atas 3 juta atau 4 juta. Kalau iya, silahkan kalian cari rumah yang tidak subsidi. Contohnya aja ya, kalau gaji kalian 9 juta rupiah, kita ambil 35%-nya itu kan sekitar 3 juta ya. Makanya kalau kamu mau ngambil rumah yang tidak subsidi, ya kira-kira minimal gaji 9 juta lah ya. 8 juta juga masih bisa lah menurut saya kalau cicilannya di bawah 3 juta sedikit. Karena kan kalau kita punya gaji 9 juta, mencicilnya 3 juta, itu kan adalah 35% dari gaji kita ya. Atau sepertiga gaji lah ya. Sehingga masih sesuai dengan rasio hutang terhadap penghasilan kamunya. Biasanya sih kalau rasio hutang kalian itu 30-35%, itu bank biasanya kasih persetujuan tuh buat pengajuan KPR kamu. Tapi kalau kalian punya kemampuan angsurannya di bawah 3 juta, kami sarankan kalian mengambil rumah subsidi saja. Atau kalian yang memiliki penghasilan di bawah 9 juta, kami juga sarankan untuk mengambil rumah subsidi saja. Alasan ketiga nih, kenapa kamu harus mengambil rumah subsidi? Agar keuangan keluargamu itu lebih aman nanti ke depannya.
Karena kan cicilannya kan 1,2 juta itu flat sampai lunas. Jadi kamu nggak perlu mikir lagi tuh akan ada kenaikan-kenaikan dari cicilannya. Nah, buat kamu juga yang kenaikan gajinya itu setiap tahunnya tidak signifikan ya. Ya misalnya gaji naik 3-5% lah per tahun. Kenaikan gaji ini kan bisa kamu gunakan untuk tambahan biaya hidup kamu ke depan. Karena kan biaya hidup ke depan pasti lebih mahal ya karena adanya inflasi setiap tahunnya. Yang keempat nih, rumah subsidi ini cocok banget buat kamu yang pengen banget rumah pertama nih. Tentunya buat kamu yang pertama kali beli rumah, kamu kan agak-agak takut tuh, ini nanti dibangun apa enggak. Nah, rumah subsidi itu menurut saya cukup aman buat kamu karena itu hanya pengembang-pengembang tertentu saja yang diberikan izin untuk mengadakan rumah subsidi. Dan satu lagi, akad kreditnya pun tidak bisa ditandatanganin kalau rumahnya tidak selesai atau tidak siap huni. Nah, kalau rumahnya udah ada, itu kan berarti cukup aman lah ya buat kamu yang lagi pengen banget punya rumah pertama. Gimana? Sudah cukup jelas kan? Apa itu perbandingan antara rumah yang subsidi dan rumah yang tidak subsidi atau rumah komersil. Jadi, jangan beli rumah subsidi sekarang guys. Harusnya itu 5 atau 8 tahun yang lalu. Supaya kamu dapat lokasi yang lebih dekat ke pusat kota. Atau kamu mau beli 3 tahun lagi juga is okay. Tapi nanti lokasinya bisa geser 3 km lebih jauh lagi guys. Tapi pilihannya tetap di tangan Anda ya. Mau beli rumah subsidi atau mau beli rumah yang tidak subsidi atau rumah komersil ya. Kami hanya memberikan gambaran saja untuk pertimbangan-pertimbangan kamu dalam menentukan mau beli rumah subsidi apa rumah yang tidak subsidi. Buat kamu yang belum pernah KPR rumah atau belum tahu nih apa saja sih yang akan kamu laluin saat membeli rumah secara KPR, kamu bisa tonton video tahapan membeli rumah KPR yang linknya itu ada di kolom deskripsi ya. By the way, kalau kamu punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Semoga kami bisa menjawabnya. Dan kalau ada informasi yang kurang tepat atau ada yang kurang dari video ini, ya tolong kamu bantu juga dong di kolom komentarnya ya guys ya. Sekali lagi ya, informasi ini adalah pandangan pribadi kami berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kamu dan kamu-kamunya yang lain. Sampai berjumpa di video berikutnya. Stay easy guys.